Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Ya, kiranya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-14. Amsal 15 ayat 14 berkata demikian, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, ini adalah satu catatan yang sangat kontras perbandingannya ya. Salomo adalah seorang yang sangat bijaksana, hikmatnya luar biasa, dan itu sebabnya dia memberi kita catatan-catatan yang penting dalam hidup kita. Ada dua hal yang dibandingkan hari ini, hati orang yang berpengertian dan mulut orang yang bodoh. Ya, jadi ada perbandingan yang mungkin kadang-kadang kita perlu merenungkan ya untuk kita dapat mengerti ya. Hati dan mulut. Ya, hati orang yang berpengertian itu akan mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bodoh akan sibuk dengan mulut orang yang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, kita akan belajar beberapa hal yang penting ya, bahwa orang yang bijak di sini dikatakan orang yang berpengertian akan adalah orang-orang yang suka belajar, mendambakan pengetahuan. Tetapi orang-orang yang bodoh ya, atau orang-orang yang bebal suka bersenang-senang dengan hal-hal yang bodoh ya. Ada perbandingan-perbandingan kita lihat bahwa orang yang pandai, yang bijak ya tidak puas dengan pengetahuannya. Dia ingin belajar lagi, ingin belajar lagi. Tapi orang yang bodoh, ya, orang yang bebal itu bahkan tidak pernah menyadari ketidaktahuannya. Jadi dia justru akan tidak mempertimbangkan apa yang dia tidak ketahui, tidak mau belajar ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya ketika mereka berbicara ya. Dari hati orang yang penuh dengan pengertian, yang bijaksana tentunya akan keluar hal-hal yang berisi pengetahuan, sehingga orang-orang yang bijak akan memberikan hal-hal yang tentunya menjadi berkat, menjadi bagian-bagian yang bisa menolong, mendorong ya. Tetapi orang-orang yang bodoh, bahkan pikirannya, perkataannya pun dalam bahasa sehari-hari kita bisa melihat menjadi sebuah perkataan yang diistilahkan dengan omongan yang kosong, tidak ada artinya, tidak menjadi berkat ya. Nah, firman Allah pun juga mencatat demikian, bahwa perkataan-perkataan orang yang bebal, orang yang tidak kenal Tuhan, itu adalah perkataan-perkataan yang bodoh. Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Pengkhotbah 10 ya ayat 3. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi bagaimana, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini ya? Mari kita belajar ya, bahwa ternyata di dalam hati kita itu juga memegang peranan penting ya, untuk kita dapat kemudian berperilaku dengan baik dalam hidup kita. Hati kita punya koneksi yang cukup kuat dengan apa yang kemudian keluar meluap dari mulut kita. Jadi ketika hati kita ini punya pengertian yang baik, yang keluar dari mulut kita adalah pengetahuan. Tapi kalau hati kita itu bebal, yang keluar dari mulut kita adalah kebodohan. Pilihan ada pada kita. Kita mau punya hati yang berpengertian, yang bijaksana, atau hati yang bebal. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Firman Allah mengajarkan kepada kita, hati orang yang bijak itu tidak kemudian sembarangan bicaranya. Hati orang yang bijak itu memikirkan dengan baik apa yang dia katakan. Kenapa? Karena orang yang bijak itu memberi banyak pengetahuan dalam pikirannya. Dia belajar apa yang harus dia katakan, dia memikirkan apa yang harus dia katakan, dia menelaah apa yang harus dia sampaikan. Itu sebabnya perkataannya kadang-kadang tidak cukup banyak, perkataannya sedikit, tetapi itu menjadi perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Sebaliknya orang yang bebal mungkin tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan, hanya membeberkan apa isi hatinya.
berbicara sembarangan, dan justru perkataannya itu menjadi kebodohan. Dan itu sebabnya karakter akan terlihat. Ya, apa yang di dalam hati itu nggak terlihat, tetapi apa yang dalam hati bisa terlihat dari apa? Apa yang kita katakan. Jadi mari kita belajar merenungkan bersama-sama, kita belajar mengevaluasi bersama-sama. Perkataan saya seperti apa? Perkataan kita seperti apa selama ini? Kalau perkataan-perkataan kita itu kemudian menunjukkan apa yang ada dalam hati kita, tentunya ini kemudian juga merenungkan apakah hati kita adalah hati yang bijak atau hati yang bebal. Kalau perkataan-perkataan kita ternyata perkataan-perkataan yang kosong, yang merendahkan orang, yang tidak jadi berkat, kita perlu hati-hati. Ada hal-hal yang kita harus perbaiki dengan hati kita. Ya, karena itu mari kita belajar bagaimana caranya punya hati yang bijak. Firman Allah mengatakan kepada kita, kalau mau bijak, kebijakan, hikmat itu adalah Allah sendiri. Miliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Terima Dia, percaya kepadanya, lalu jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hati kita terus terhubung dengan Tuhan, maka hati kita akan diisi oleh kedamaian dari Tuhan dengan hikmatnya Tuhan. Hikmat Tuhan juga yang menjadikan bijaksana kita baca dalam firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita hafal ayat, kita baca firman, kita sedang memenuhi hati kita dengan pengetahuan Allah, dengan hikmat Allah yang menjadikan bijaksana, yang akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Jadi mari kita kemudian merenungkan, apakah kita suka dengar firman atau suka dengar berita-berita yang hubungannya dengan berita-berita yang bahkan kita tidak tahu kejelasannya. Apa kita suka membaca kebenaran firman Tuhan, atau kita suka baca buletin-buletin favorit, berita-berita tentang hal-hal yang bahkan seharusnya itu tidak penting juga untuk kita ketahui. Apakah kita suka bergaul dengan orang bijak, mendengarkan hal-hal kata-kata yang membangun, atau kita justru sering bergaul dengan orang-orang yang memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat, membicarakan keburukan orang lain, merendahkan orang lain. Mana yang kita pilih? Pilihan-pilihan kita itu akan mempengaruhi kita. Ya, pilihan-pilihan kita akan mempengaruhi pikiran kita dan hati kita. Apakah kita ini orang yang ingin tahu lebih banyak? Ya, belajar terus dari firman, atau kita ini jenis orang yang kita berpikir saya sudah tahu banyak. Ada perbedaannya. Orang yang ingin tahu lebih banyak akan terus belajar. Dia akan merasa bahwa aku harus perlu firman, aku perlu kekuatan dari Tuhan, aku perlu hikmat dari Tuhan. Sedangkan orang yang berpikir dia sudah tahu banyak, menurut dia, menurut perkiraannya dia sudah tahu banyak, ternyata dia belum tahu apa-apa. Mari kita belajar untuk terus cari hikmat Tuhan. Orang yang hidup dari hikmat Tuhan adalah orang-orang yang akan dipenuhi oleh kebijaksanaan. Kisah Para Rasul 10 ayat 24 ya. Ini saya tidak akan bacakan ayatnya. Tapi di Kisah Para Rasul 10 Bapak Ibu bisa lihat ada kehidupan seorang namanya Cornelius. Dia mengajarkan seluruh keluarganya untuk dengarkan waktu Petrus berkhotbah. Kenapa? Karena Cornelius menyadari kebenaran itu penting untuk mengisi hidupnya. Dia ingin hidupnya diisi oleh kebenaran, bukan kejahatan. Kebenaran bukan kebebalan. Ya, dan itu sebabnya keluarganya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bijaksana ketika berpikir, bijaksana ketika berbicara satu dengan yang lain, bijaksana ketika bertindak satu dengan yang lain. Di Nehemia pasal 8 juga ada catatan bahwa Israel memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka adakan perayaan, ya, mencari Tuhan, dan itu sebabnya mereka diberi hikmat dari Tuhan untuk hatinya jadi bijaksana. Ya. Nah, hari ini kita melihat kita hidup di masa-masa di mana ada perangkat media sosial elektronik yang banyak, lebih dari sebelumnya. Ya, agar kita menjadi bijak, kita harus hati-hati dengan media yang kita gunakan. Kita harus berani menolak data-data yang dipublikasikan, yang merugikan. Apalagi itu dari media sosial. Kalau kita sudah baca judulnya itu tidak jadi berkat ya. Kita tidak perlu membacanya. Kalau kita Bapak Ibu baca berita dan kemudian lihat
pertimbangkan, renungkan, ini penting atau tidak saya ketahui, saya perlu nggak tahu ini. Kalau itu tidak perlu, lewatkan. Ya, kita harus bisa batasi akses kita dari berita-berita yang tidak perlu, dari yang berita-berita yang bahkan bisa membuat pikiran kita itu menjadi tidak baik ya. Pikiran kita mungkin dipenuhi oleh hal-hal yang lain. Mari kita pilih, hati-hatilah. Pilih hikmat Tuhan, prioritaskan untuk cari hikmat Tuhan, untuk kita mau belajar, untuk kita mau mencari. Tuhan akan membantu kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Firman Tuhan mencatat banyak orang-orang bijak mencari ya hikmat mereka. Di dalam firman Tuhan ada seorang ratu namanya Ratu Sheba. Dia mencari Raja Salomo untuk apa? Mendapatkan hikmat. Tetapi pada masa sekarang kita tahu ada hikmat yang lebih hebat dari Salomo. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maukah kita belajar dari dia? Matius pasal 11 mencatat kepada kita satu ajakan dari Tuhan. Matius pasal 11. Mari kita lihat bersama ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada ajakan belajar yang luar biasa hari ini dari Sang Hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita belajar, jadikan firman Allah itu prioritas. Pengetahuan yang kita kejar itu adalah pengetahuan yang terpenting di alam semesta ini. Kalau kita isi hati kita dengan kebenaran firman Allah, lihat mulut kita pun akan mengeluarkan pengetahuan, akan mengeluarkan kebijaksanaan. Jadi mari kita isi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3-4 dan menuliskan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa Tuhan itu menganugerahkan pengetahuan supaya kita itu dapat mengenal Dia dengan baik. Karena itu mari kita pelajari kehendaknya supaya hidup kita pun waktu hati kita diisi kebenaran, mulut kita mengeluarkan kebijaksanaan. Ya, Filipi 1 ayat 9-11 berkata demikian, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan, hari ini menjadi doa kita bersama, biar hati kita ya adalah hati-hati yang diisi oleh kebijakan hikmat Tuhan dan mengeluarkan kekayaan-kekayaan surgawi. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya kita akan terus diperkaya oleh pengetahuan-pengetahuan firman Allah. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kita saling berbagi hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberi petunjuk betapa hati kami memegang peranan penting atas apa yang kami ucapkan. Karena itu kami mohon hikmat dari Engkau menjadi dasar dalam setiap hati kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya hidup kami, perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang bijaksana. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mencari Engkau, memenuhi hati kami dengan pengetahuan, hikmat yaitu Engkau sendiri, dan apa yang kami kemudian katakan menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, perkataan kami dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan diberkati dan menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Jagalah kiranya jiwa seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, sebab kami berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal kami, sebab kami menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala kesesakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima firman-Mu, melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.